tuh kenapa aku bikin konten kayak gini ya, maksudnya sekarang pengen bahas gitu kan, karena ya greget aja gitu kan. Gregetnya banyak teman-teman yang jadi ragu buat ke Jepang gitu kan, kayak nge-DM-nya tuh ke aku, "Bang, gimana nih Bang, Yen terus merosot Bang," gitu. "Aku jadi nggak semangat belajar bahasa Jepangnya, aku jadi ragu nih buat pergi ke Jepang." Jadi loh, kok malah jadi ragu gitu kan, kok malah jadi nggak semangat gitu, cuman gara-gara yen doang gitu kan. Maksud aku gini teman-teman ya. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-temanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersamaku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Jadi alhamdulillah hari ini aku sudah mulai kembali ke rutinitas seperti pada biasanya. Sudah kembali menggunakan seragam kuli ya. Jadi ini udah mulai kerja lagi teman-teman. Hari ini adalah hari Selasa. Setelah liburan panjang kemarin ya, cukup puas lah lumayan untuk ya refreshing lah. Sekarang udah siap untuk gambar rimas lagi ya, untuk bersemangat kembali cari uang gitu kan. Jadi hari ini aku mau sedikit menanggapi tentang banyaknya pertanyaan yang datang di DM Instagram, juga di kolom komentar di YouTube lah, tentang kabar bahwasanya yen semakin turun, yen semakin merosot gitu kan. Bang Ojak gimana tanggapannya gitu kan. Katanya yen semakin turun dan biaya hidup di Jepang makin naik gitu kan. Dan ini juga akhir-akhir ini memang aku juga banyak lihat bahwasanya memang banyak konten yang ngebahas tentang yen semakin turun, yen semakin merosot gitu kan. Sebenarnya kalau menurut aku pribadi teman-teman ya, kabar bahwasanya yen semakin turun, yen semakin merosot ini adalah kabar yang cukup basi dan terus digoreng-goreng gitu kan ya, setiap ya dari masa ke masa gitu kan. Kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi dan fakta yang terjadinya gitu kan, sekarang memang yen ada di sekitar 103 ya, ada di 103. Dan sebenarnya selama 2 tahun aku kerja di Jepang ini, yen itu tidak pernah lebih dari 110 gitu teman-teman. Paling besar itu sampai 109 doang. Selama 2 tahun nih aku tinggal di sini. Paling besar itu 109. Nah, kemudian paling kecil itu sampai 101, sampai 102. Jadi nggak ada kenaikan yang signifikan, juga nggak ada kemerosotan yang signifikan gitu kan. Bagi aku yang dari awal memang tahu ya yen segini-segini aja gitu kan, itu ya biasa-biasa aja gitu kan. Jadi nggak ada kenaikan yang signifikan juga, dan nggak ada yang kemerosotan yang signifikan lah gitu kan. Kadang ya memang banyak yang terlalu melebih-lebihkan gitu kan, yen turun lah, yen merosot lah, memang dari awal lagi segini-gini aja gitu kan. Gitu emang ya, kadang 104, kadang 105 gitu. Dan bulan-bulan ini nih gitu kan, ya 3-4 bulan ini ya, itu rata 104, 103, 103 gitu. Sekarang 103 nih. Itu emang udah lama juga kayak gini gitu kan. Nah, kemudian yang jadi bikin shock ya, bikin kaget itu sebenarnya bukan yennya, tapi biaya hidupnya di Jepang tuh sekarang naik teman-teman ya. Kalau misalkan biaya hidup naik emang itu bener gitu kan. Jadi kayak beras aja dulu itu 10 kilo tuh cuman 2000 yen, sekitar 200.000 untuk 10 kilo. Kalau sekarang ya 200.000 itu dapatnya 5 kilo. Jadi 2 kali lipatnya tuh kita. Jadi kalau misalkan kita mau beli yang 10 kilo itu kita habis 400 ribuan sekarang mah. Jadi tahun lalu itu masih sekitar ya 200.000 tuh udah dapat 10 kilo lah ya. Dan kan kita kan sebulan kan patungan beras tuh 10 kilo sama teman-teman tuh. Jadi ya buat makan buat beras tuh ya sebulan ya 200.000 gitu. Kalau sekarang sampai 400.000 karena naik. Kemudian ya kayak semua bahan makanan tuh naik, roti, ciki, terus kayak daging-dagingan, telur aja dulu. Telur itu teman-teman dulu tuh masih ada yang 100 yen itu 10 biji dapat. Jadi 100 yen tuh kita dapat 10 biji telur di Jepang tuh. Itu tahun pertama aku datang ke Jepang tuh. Tahun kemarin 2022 ya, 2022 awal lah, 2022 akhir maksudnya. Itu masih 100 yen tuh dapat 10 biji. Sekarang mah 200 yen, 2 kali lipatnya lagi. Jadi hampir 2 kali lipatnya naiknya gitu. Jadi memang biaya hidup di Jepang lagi naik-naiknya sekarang itu. Kemudian juga biaya listrik lah, biaya seperti tagihan air gitu, itu lagi naik gitu kan. Kalau yen dari dulu tuh emang fluktuatif gitu kan ya, naik turun naik turun. Naiknya juga nggak begitu naik gitu kan ya, waktu itu pernah sampai 108 lah
109 tuh. Sekarang udah turun lagi 103, ya sekitaran segitu aja gitu. Jadi kalau misalkan wah Yen lemah, Yen ini kalian gak usah ke Jepang, kalian wah jangan ke Jepang lah, nyesel gitu kan. Itu ya cuma sekedar konten-konten aja teman-teman, yang ya terus digoreng-goreng lah berita-berita kayak gitu. Jadi dan itu banyak juga, maksudnya tuh kenapa aku bikin konten kayak gini ya, maksudnya sekarang pengen bahas gitu kan, karena ya greget aja gitu kan. Gregetnya banyak teman-teman yang jadi ragu buat ke Jepang gitu kan, kayak nge-DM-nya tuh ke aku, "Bang, gimana nih Bang, Yen terus merosot Bang," gitu. "Aku jadi nggak semangat belajar bahasa Jepangnya, aku jadi ragu nih buat pergi ke Jepang." Jadi loh, aku malah jadi ragu gitu kan, kok malah jadi nggak semangat gitu, cuman gara-gara Yen doang gitu kan. Maksud aku gini teman-teman ya, seperti Yen itu kan nggak bisa kita kontrol ya, maksudnya nggak bisa kita kontrol. Kita pengen ini, mau kita demo, mau kita ngamuk, mau kita gimana pun nggak bakalan berubah gitu, karena itu kan bukan kita yang ngatur gitu, ada sistem yang mengatur lah gitu kan di negara Jepang ini gitu kan. Ya kita mah cuman bisa menerima aja, yennya lagi segini ya segini gitu kan, yen lagi bagus ya alhamdulillah, ya lagi turun ya alhamdulillah juga, wajar gitu kan. Karena yang namanya hidup kan emang seperti itu teman-teman, kadang naik kadang turun ya kan, kadang lagi bagus. Yang namanya usaha pun kayak gitu, kadang lagi bagus kadang lagi jelek. Dagang juga kadang lagi rame kadang lagi sepi. Ya sama kerja juga gitu, kadang lagi banyak kadang lagi sedikit kayak gitu. Jadi nggak usah lah mikirin yang nggak bisa dikontrol gitu. Gak usah mikirin, aduh yennya turun nih, aku nggak usah ke Jepang nanti aja gitu kan, nunggu yennya naik. Kapan yennya naik ya kan belum pasti. Yennya tungtungnya mana ya, pada akhirnya yennya nggak naik-naik, kita umur semakin tua gitu kan untuk bisa pergi ke Jepang ya kan. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan kita memang benar-benar pengen kerja ke Jepang, pengen dapat kerjaan di Jepang gitu kan, ingin memperbaiki nasib hidup kita, ya udah proses aja dari sekarang gitu. Masalah nanti gajinya seberapa, yennya bagaimana, itu mah urusan belakang. Gini ya teman-teman ya, sok bayangin nih, kalian pilihlah, mendingan yen lemah tapi kalian bisa kerja di Jepang, atau yennya tetap lemah ya tetap biasa aja gitu kan, tapi kalian nggak kerja di Jepang, kalian nggak punya pekerjaan. Mendingan kerja kan, mendingan kerja meskipun ya gajinya nggak begitu bagus di Jepangnya, yennya kecil. Kalau menurut aku gitu. Jadi mendingan kita kerja aja dulu di Jepang, mau nanti penghasilannya berapa, yennya kecil atau besar, yang penting kita dapat kerjaan aja, nggak nganggur gitu kan, nggak ada kerjaan sama sekali ya kan, kayak gitu. Jadi nggak usah terlalu mikirin tentang uangnya lah, gajinya gitu. Nah aku tuh pengen share tuh ya ke teman-teman semua gitu kan, entah kita melakukan apapun ini ya, di bidang apapun kalian gitu kan, dia di bidang pekerjaan lah, apapun ini mah, jangan langsung mikir uangnya dulu gitu kan. Kan kebanyakan gitu, mikir uangnya dulu, gajinya dulu, terus aja itu. Jadi sehingga kita melupakan dengan proses kehidupan yang kita jalani. Pada akhirnya kita nggak bisa menikmati gitu kan kehidupan kita saat ini. Yang komen di TikTok aku, di di konten-konten aku di TikTok pun banyak yang nanya kayak, "Bang, lu bisa nabung berapa Bang? Bang, lu kirim ke rumah berapa Bang? Bang, lu nyimpen uang berapa Bang? Lu udah dapat apa aja Bang? Gajinya berapa Bang?" Wah, jadi banyak pertanyaan tuh ya tentang uang, sampai bahkan nanya tabungan gitu, sampai nanya kirim uang berapa gitu kan. Maksudnya sampai ditanyain segitunya gitu kan. Oke lah gitu kan, buat apa namanya, buat pandangan kalian juga, maksudnya buat ada patokan mungkin ya, buat ada gambaran gitu kan. Tapi nggak harus sampai segitunya teman-teman. Kalau kita fokusnya ke uangnya dulu ya kan, belum tentu tuh kita bisa kerjanya ya kan, belum tentu kita bisa menyelesaikan proses demi prosesnya, belum tentu kita bisa lulus ngejalanin setiap tes yang ada, setiap seleksi yang ada gitu kan, untuk bisa pergi ke Jepang. Karena untuk bisa pergi ke Jepang ini kan nggak mudah. Gak mudah teman-teman, banyak step by step gitu kan, mulai dari fisik, mulai dari data-data kita, belum biayanya kan, banyak hal lah gitu kan, belum bahasa Jepangnya, belum nanti pas kerja di Jepangnya kayak gimana, belum nanti banyak hal lagi gitu. Jadi menurut aku pribadi,
Kalau misalkan kita pengen pergi ke Jepang, pengen kerja ke Jepang, ya udah fokus aja di prosesnya tuh. Bagaimana caranya kita bisa mulus tuh di prosesnya, kita bisa lancar, kita bisa lulus gitu. Itu yang kalian jadi fokusnya ya. Jangan fokusnya tuh nanti gajinya berapa, uangnya gimana, ininya gimana. Aduh, jangan, itu mah belakangan aja. Karena rezeki mah nanti udah ada yang ngatur. Tenang aja, rezeki mah udah ada yang ngatur, udah ada bagiannya masing-masing. Kita mah yang penting mah kerja gitu. Kerja gitu guys. Itu insya Allah. Jadi kerja dulu aja yang benar, proses aja yang benar, belajar yang benar, persiapkan semuanya dengan baik gitu. Nanti uang mah datang, uang mah ngikutin di belakang gitu. Kalau kita udah mikirnya uangnya dulu ya kayak tadi, banyak yang udah nyerah di awal. Aduh, yennya lemah nih, aku jadi ragu buat ke Jepang. Belum kerja acan, lihat kabar kayak gitu aja udah nyerah. Aduh, yen lemah nih, aduh kayak gini nih, di Jepang lagi kayak gini nih, aku jadi nggak semangat belajar bahasa Jepangnya. Itu kalau mikir uangnya dulu kayak gitu. Itu kalau mikir uangnya terus ya, uang gaji gitu kan. Jadi jangan mikir kayak gitu dulu, belajar mah belajar aja dulu. Belajar bahasa Jepang sok sing semangat, belajar yang semangat. Terus ada waktu luang belajar, ada waktu ini belajar juga budaya Jepang seperti apa. Terus sampai kita benar-benar tahu tentang Jepang gitu. Terus fisik kita diperbaiki, makan yang benar, tidur yang benar. Kayak gitu. Karena aset kan, fisik kita ini kan, diri kita kan aset ya. Aset yang berharga. Kalau kita sakit, gak bisa dibawa buat kerja, gak bisa dibawa buat cari uang, gak bisa dibuat apa-apa gitu. Fisik yang benar, sehat, oke, mental juga harus benar ya kan, punya mindset yang baik gitu kan, punya mindset yang benar gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi aku agak sedikit greget juga gitu. Kadang teman-teman tuh mikirnya tuh uang mulu gitu di awal tuh. Terus jadi banyaknya ya nyerah, banyaknya ya ini kayak gitu ya. Jadi fokus aja di prosesnya nih. Apa nih yang bisa menyebabkan aku gagal nanti pergi ke Jepang, apa aja tuh ditelusuri, terus dibenahi. Oh, aku tuh kurangnya di sini, belajar ini. Oh, aku tuh kurang kayak gini, oh ini gitu. Oke. Nanti pada saat kita bekerja di Jepang mah nih, insya Allah nggak bakalan kekurangan. Kalau menurut aku pribadi ya, sepengalaman aku 2 tahun di sini, nggak bakal kekurangan teman-teman. Nggak bakal kekurangan. Hanya saja kalau misalkan kita keinginannya terlalu besar, stres juga gitu. Jadi kalau untuk kehidupan mahnya, untuk kalian bisa hidup, untuk kalian bisa mengembangkan diri kalian, untuk kalian bisa upgrade skill, upgrade diri, untuk kalian bisa membantu keluarga kalian, itu udah cukup banget kerja Jepang, cukup. Tapi kalau kalian pengen punya tabungan yang pengen jadi orang kaya gitu kan ya, pengen jadi saudagar, pengen jadi apa gitu kan, bisa, oke. Tapi ya ada sedikit ya kemungkinannya nggak begitu banyak gitu kan. Mungkin dari 1000 orang ya ada ya 100 orang yang berhasil seperti itu. Karena di Jepang juga kan beda-beda, beda tempat, beda cuannya, beda teman-teman ya, beda lemburannya, beda bonusannya kayak gitu. Kalau gaji mungkin bisa ya rata-rata sama gitu kan. Tapi kan beda tempat, biaya hidupnya beda. Ya kan, beda orang juga gaya hidupnya beda. Terus juga ya lemburan juga tiap orang beda-beda. Kadang ada yang dapat, kadang ada enggak. Kayak gitu. Ya, nanti rezeki mah udah Allah yang atur. Kita mah tinggal nerima, kita mah tinggal ngejemput aja, kita mah tinggal semangat kerjanya gitu. Daripada kita nggak kerja sama sekali gitu kan, daripada kita nggak punya penghasilan sama sekali. Kalau aku ya, sekarang aku dapat kerjaan di Jepang, aku udah bersyukur banget teman-teman. Daripada di hari lalu, aku di 2 tahun yang lalu aku nggak punya pekerjaan, luntang lantung, nggak karuan, nggak ada uang ya, nggak ada uang buat beli kopi-kopi acan, nggak ada boro-boro buat ngasih orang tua aku. Buat beli kopi buat jajan sendiri nggak punya dulu mah, gitu. Jadi sekarang aku misalkan di sini di Jepang terus aku pulang aja gitu kan, yen makin lemah gitu, yen makin merosot, udahlah pulang aja gitu. Terus kalian mungkin kayak gitu, udahlah aku nggak usah ke Jepang lah, yennya juga lemah di Jepang gitu kan, gajinya kecil gini kita pulang, nggak usah ke Jepang gitu kan. Ya terserah, itu balik lagi ke teman-teman masing-masing ya. Kalau aku sendiri mah ya mendingan aku kerja di sini meskipun gajinya nggak begitu besar gitu kan. Yang penting aku cukup lah buat diriku, buat ibu di rumah, buat adik-adik aku bisa sekolah gitu kan, buat makan ada gitu kan. Gitu. Nyimpan ya cukup-cukupnya aja sedikit, nggak banyak pun nggak apa-apa.
masih muda ini gitu. Yang penting kita masih punya fisik yang sehat, mental yang baik, terus ya masih punya tangan dan kaki bisa buat kerja mah. Jangan takut kekurangan uang, jangan takut kekurangan rezeki itu. Karena kalau kita menggantungkan harapannya sama Allah mah, insya Allah, percaya teman-teman ya, percaya ke depan tuh nggak bakal Allah nelantarin kita kayak Allah ngasih kita kelaparan, nggak mungkin. Allah tuh maha baik. Yang penting kitanya mau kerja aja, ya kan? Jangan cuman kita punya mimpi tinggi, punya cita-cita tinggi, tapi kitanya malas-malesan, kitanya nggak mau berjuang. Itu pengalaman aku seperti itu. Aku di hari lalu tuh gitu, mimpi banyak, cita-cita tinggi, pengen kepinginan banyak, nggak mau gerak, nggak mau berusaha, nggak mau malu, nggak mau terlihat jelek, nggak mau terlihat, ya susah. Nggak punya keberanian untuk muncul, nggak punya keberanian untuk beraksi gitu kan. Susah gitu. Jadi kalau misalkan kita punya mimpi yang besar, punya cita-cita yang tinggi, ya bergerak aja dulu, lakukan perubahan, langkah aja dulu, berani tampil gitu. Oke? Tuh, berani tampil guys. Jadi waktu aku dulu jualan nasi goreng itu, aku ada slogannya gitu. Apa sih slogannya aku teh? Pokoknya ada berani tampil gini. Oh, nasgor campe aojak berani tampil gitu. Nasgor campe anak muda berani tampil gitu. Namanya tuh nasgor campe, capcay campur tempe guys waktu itu. Jadi nasgor campe anak muda berani tampil itu guys. Jadi anak muda mah harus berani tampil ya. Oke guysnya, ojek masuk dulu. Ini bentar lagi masuk kerja. Jadi terima kasih lah untuk ngobrol-ngobrol hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jadi semangat buat teman-teman yang kalian lagi berjuang untuk bisa kerja ke Jepang, kerja dimanapun lah, pokoknya mah lagi berjuang. Semangat, salam perjuangan, salam pejuang keluarga, salam pejuang rupiah, salam pejuang yen, salam semuanya lah. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehe.